Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kopol atau Kopi Politik. Malam ini kita sudah mengundang salah satu calon kepala desa Blok 6 baru yang tentunya nanti ikut bertarung atau berkompetisi di pemilihan GECI serentak di Kabupaten Aceh Singkil. Dan malam ini sudah kedatangan kita yaitu Bang Hairun Mahulai, ya. ST MSI. Berarti kalau sudah MSI ini artinya sudah S2 Bang ya? Ya, betul. Dan informasi yang beredar juga ternyata Bang Hairun ini sedang menempuh pendidikan S3 atau pendidikan doktor. Ya. Ya. Nah, jadi kita pengen tahu ini kok bisa calon doktor mau calon kepala desa di Blok 6 baru. Biasanya kalau calon dokter itu Bang ya kita tahu lah profesi bagaimana itu pasti luar biasa lah. Ini gak kepikiran kok bisa pengen calon GECI, ya kan? Atau calon kepala kampung di ya tentunya kampungnya sendiri. Ya. Nah, jadi malam ini kita akan bercerita sama Bang Hairun apa tujuan beliau menjadi calon kepala desa Blok 6 baru, ya kan? Kita pengen tahu bagaimana visi misinya, kemudian kita juga pengen tahu jurus-jurus sakti ketika nanti beliau terpilih menjadi calon kepala desa. Bang Hairun, apa kabar? Sehat Bang? Alhamdulillah, sehat. Oke, nah jadi Bang, gimana nih bisa disampaikan ke Sobat Kopi Politik apa sebenarnya tujuan atau visi misi Abang menjadi calon kepala desa di Blok 6 baru? Dimulai dari ya perkenalan diri dulu. Baik. Ya. Ya, terima kasih kepada Adinda Wajir untuk kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hairun Mahulai, ST MSI, bertempat tinggal di Desa Blok 6 Baru, tepatnya di Dusun 3. Kemudian tempat lahir saya juga di desa yang sama, yaitu Desa Blok 6 Baru, 39 tahun yang lalu. Ya, oke. 39 tahun Bang ya? Ya. Ini masih nampak awet muda ini. Alhamdulillah. Ya. Oke. Mudah-mudahan. Ya. Kemudian tempat lahir saya tadi di Blok 6 Baru, status alhamdulillah sudah menikah dengan satu orang anak. Kemudian pendidikan saya seperti tadi apa yang disampaikan oleh host, S2 Administrasi Pemerintahan Daerah, dan saat ini sedang menempuh program doktoral S3 di UIN Sumatera Utara. Untuk kegiatan sehari-hari saat ini ya masih kegiatan sifatnya sosial, sambil juga menjalankan bisnis kecil-kecilan. Ya, bisnis. Mungkin itu perkenalannya terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi itu profil singkat Bang Hairun tadi. Jadi cukup jelas ya, artinya memang Bang Hairun ini ya memang lahirnya di Blok 6, ya, kemudian pada apa namanya dan menempuh pendidikan di luar, mencari ilmu supaya bisa diimplementasikan di kampung. Mungkin inilah saat yang tepat Bang ya. Saat yang tepat untuk mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapat untuk memperbaiki desa tentunya. Nah, jadi Bang Hairun tentunya kita pengen tahu nih gimana apa jurus saktinya untuk membangun kampung yang akan nanti wilayah ya mudah-mudahan menang Bang ya. Mudah-mudahan menang. Jadi kita pengen tahu jurus saktinya apa untuk membangun kampung supaya menjadi lebih baik. Biasanya itu visi misi Bang ya. Ya, biasa kita dengar. Kita pengen tahu visi misinya itu gimana. Ya, berbicara tentang program kerja yang akan dilakukan oleh calon kepala desa dalam hal ini, tentunya berkaitan dengan visi misi. Hal-hal apa yang akan dilakukan oleh kepala desa. Tentunya di sini kita dalam hal misi yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015, yaitu bersama-sama mengelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, guna mewujudkan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itu yang menjadi visi saya sesuai dengan tupoksinya daripada kepala desa. Kemudian langkah-langkah apa saja yang nantinya dapat mendukung dalam hal terwujudnya misi yang akan direncanakan. Ada 5 poin penting, yang akan saya lakukan ketika nanti menjalankan misi. Ya, menjalankan visi. Misi ketika diamanahi menjadi seorang kepala desa. Yang pertama yaitu melakukan perubahan dan inovasi sistem kinerja
aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat tentunya. Nah, jadi permasalahan saat ini barangkali terkait dengan pelayanan di desa masih sangat banyak masyarakat mengeluhkan bahwasanya pelayanan kurang cepat dan kurang tepat. Apa yang akan saya lakukan dengan membuat sebuah pelayanan cepat dan tepat tadi? Yaitu dengan melakukan sistem digitalisasi pelayanan. Melakukan sistem digitalisasi pelayanan. Jadi nanti kita buatkan salah satu aplikasi yang nantinya akan melayani seluruh kebutuhan daripada masyarakat yang ada di Desa Blok 6 Baru. Untuk administrasi? Untuk administrasi. Contohnya barangkali dalam hal pengurusan surat-surat izin tertentu dan lain sebagainya. Artinya melalui aplikasi yang sudah disediakan di desa nanti, itu bisa dimanfaatkan untuk itu? Bisa dimanfaatkan. Bisa lebih cepat lagi dong Bang ya? Sehingga pelayanan bisa cepat dan tepat juga tentunya. Kemudian kita akan upayakan pembuatan web desa. Sehingga terkait informasi dengan desa tersebut bisa diakses oleh semua pihak. Termasuk kejadian-kejadian di desa, Bang, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di desa setempat. Sehingga semua terinformasi itu. Kemudian juga kita akan lakukan semacam informasi melalui SMS Blast. Jadi ketika ada informasi yang sifatnya penting dan harus disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Blok 6, kita sampaikan melalui SMS Blast. Jadi sekali kirim langsung semua dapat. Jadi sekali kirim dapat informasinya. Apakah itu informasi tentang kematian ataukah informasi tentang sebuah kegiatan yang harus melibatkan orang banyak. Jadi saya kira sangat penting itu untuk dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari KKN serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Itu sudah jelas semua program daripada pimpinan akan melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal menjalankan program kerja kami nantinya, kita sifatnya terbuka saja. Kita ajak masyarakat berdiskusi, kita sampaikan bahwasanya kita akan melakukan ini loh. Silahkan dilihat, silahkan dievaluasi nih kinerja kami. Maka nanti saya berharap di pemerintahan saya nantinya ketika diamanai ingin melakukan semacam kegiatan rutin, rapat bersama masyarakat desa. Rapat bersama masyarakat desa yang barangkali bisa bergantian, dusun 1, dusun 2, dusun 3, dan dusun 4, karena kebetulan ada 4 dusun. Jadi bergantian kita adakan rapat. Itu minimal sebulan sekali. Di luar daripada musrenbang itu ya? Ya, itu di luar daripada musrenbang. Jadi sehingga informasi apapun itu terkait dengan pembangunan desa, masyarakat terinformasi. Termasuk juga di situ bisa menjalin silaturahmi yang lebih kuat lagi. Betul sekali. Bisa menjalin silaturahmi antar seluruh elemen masyarakat yang ada. Dengan perangkat desa. Kemudian yang keempat tadi, mewujudkan sarana dan prasarana desa. Sarana dan prasarana desa di sini termasuk infrastruktur. Di sini saya lihat drainase yang ada di Desa Blok 6 masih belum maksimal. Masih ada beberapa titik atau beberapa rumah yang ketika hujan tergenang oleh air. Nah, kita prihatin apabila itu terus berlanjut. Kemudian juga saya akan coba nanti lakukan pembuatan lampu jalan khususnya di titik-titik yang masih tidak ada lampu saat ini, yang apabila masyarakat setempat ataupun warga lain berlalu lalang melalui jalan tersebut terkesan agak khawatir gitu, atau bahkan mungkin menyeramkan. Kita harus antisipasi ini, harus cegah ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita buat seterang mungkin. Kemudian kita juga upayakan fasilitas olahraga di setiap dusun. Dari 4 dusun yang ada. Tentunya agar masyarakat setempat bisa beraktivitas untuk kesehatan badannya. Kemudian rencana ke depan juga kita akan melakukan semacam
Pekan Olahraga Desa. Oke, Pekan Olahraga Desa ya. Oke, ya. Pekan Olahraga Desa yang di luar daripada kegiatan kayak 17 Agustus gitu Bang. Ya, betul. Nah, kegiatan Pekan Olahraga Desa ini ya mengadopsi kalau di skala nasional kan PON, ada semacam PON. Nah, kalau di sini ya tingkat desa kita buat Pekan Olahraga Desa POD yang misalnya betul, gitu ya. tujuannya selain untuk menyehatkan badan atau kebugaran, untuk menjalin silaturahmi antara seluruh masyarakat yang ada di Desa Blok 6, khususnya para pemuda-pemudinya. Kemudian kita juga akan buat semacam sanggar seni dan budaya. Jadi bagi masyarakat yang barangkali punya bakat seni, ya boleh kita salurkan gitu. Kita upayakan untuk buat tempatnya untuk kegiatan yang bersifat seni tadi. Itu termasuk. Dan kita juga upayakan kalau bisa membuat semacam kelompok-kelompok belajar non formal. Kelompok belajar non formal. Iya, non formal ya. Semacam bimbel atau les gitu Bang ya? Iya, jadi seperti kalau di daerah kita Pulau Jawa sana itu ada namanya Kampung Inggris. Kampung Inggris. Kampung Inggris di situ kan masyarakatnya bisa dikatakan hampir bisa berbahasa Inggris. Iya, betul. Itu salah satu contohnya. Jadi kita ciptakan bagaimana minat belajar daripada masyarakat Desa Blok 6 Baru ini nantinya bisa terbangun gitu. Bisa terbangun lebih baik lagi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima atau yang terakhir di sini yang menjadi misi kita nanti ketika diamanahi, meningkatkan kualitas desa sehingga menjadi desa yang produktif dalam berbagai aspek, yakni peningkatan ekonomi, keagamaan, dan kebudayaan. Dalam hal ekonomi nih yang penting, apa itu potensi desa dalam hal perekonomian yang bisa ditingkatkan? Tentunya ini nanti ke depan diharapkan bisa jadi PAD Bang ya? Ya, betul. Diharapkan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli desa. Yang pertama yaitu mendukung pengembangan home industry, pengusaha tahu tempe yang ada di Desa Blok 6 Baru, beserta manufakturnya tentunya ya. Jadi di sini industri tahu tempe yang ada, bagaimana kita inovasi sehingga bukan hanya sekedar pedagang tahu tempe yang konvensional yang masih menerapkan sistem perdagangan yang dulu-dulu. Kalau bisa kita inovasi, kita bantu juga dalam hal pengolahannya dari segi manufakturnya, sehingga tahu tempe tadi bisa menghasilkan produk turunan lainnya. Betul. Sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih baik lagi tentunya. Termasuk juga dalam hal pemasaran. Kita upayakan untuk pemasaran di sini dibantu melalui badan usaha milik desa yang ada nantinya. Sehingga pangsa pasarnya ini lebih luas lagi. Betul. Kalau bisa sampai ke tingkat nasional ya, dan dijadikan namanya oleh-oleh dari Aceh Singkil ya. Jadi betul, saya kepingin nanti Desa Blok 6 Baru suatu saat ketika ada orang luar atau orang Aceh Singkil berkunjung ke Aceh Singkil, orang luar ingin berkunjung ke Aceh Singkil, yang ada di ingatannya nanti ketika saudaranya tahu seorang ingin ke Singkil, tolong jangan lupa singgah ke Desa Blok 6 Baru ya. Beliin ini gitu tolong ya. Beliin ini gitu. Nah, saya ingin ikon itu atau image itu ada. Berasal dari ini mau dibangun oleh Bang Hairul nanti. Nah, ini yang akan coba nanti kita inovasi sehingga muncul ikon untuk Desa Blok 6 Baru. Dan ini bisa membawakan nama Kabupaten Aceh Singkil tentunya kan. Itu dalam hal perekonomian. Kemudian juga membuat pasar desa dengan menjajakan berbagai jenis makanan atau kuliner yang berasal dari Desa Blok 6 Baru dari 4 dusun yang ada. Pasar desa ini maksudnya gimana tadi nih Bang? Jadi pasar desa ini konsepnya kita rencanakan kita buat minimal 2 minggu sekali di masing-masing dusun yang ada. Jadi bergantian. Misalnya 2 minggu pertama di dusun 1, 2 minggu berikutnya dusun 2, 3 dan 4. Jadi di sini khusus produk-produk kuliner yang berasal dari Desa Blok 6 Baru dipasarkan di desa tersebut. Sehingga geliat daripada kebangkitan ekonomi tadi itu bisa mendukung gitu. Itu yang kedua. Kemudian dalam hal pengolahan sampah,
Nah, di sini juga kita ingin berbicara tentang sampah adalah berbicara sesuatu yang menjadi masalah semua pihak. Kita ketahui bersama, sampah juga sebenarnya bisa memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik tentunya. Nah, kita menginginkan nanti sampah yang ada dari rumah-rumah warga yang ada di Desa Blok 6 Baru itu bisa terselesaikan. Dalam arti ya, untuk tahap awal kami barangkali mengupayakan pemindahan sampah dari rumah ke tempat pembuangan sampah sementara. Itu mungkin tahap awal yang akan kita lakukan. Kemudian untuk tahap berikutnya kita akan mengadopsi konsep bank sampah yang barangkali bisa kita lakukan nantinya ketika kita akan serius menghadapi atau menyelesaikan permasalahan ini. Sampah yang ada bisa memiliki ekonomis. Apakah itu nanti menjadi satu produk atau menjadi tabungan ataupun produk-produk lainnya. Intinya bagaimana kita menciptakan mindset daripada masyarakat sampah tersebut memiliki nilai yang ekonomis. Itu. Kemudian terkait juga dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami. Kita menginginkan nanti di pemerintahan kita pada saat hari-hari besar Islam itu benar-benar dimeriahkan, benar-benar disambut, benar-benar dilibatkan semua pihak agar suasana daripada hari-hari besar Islam tersebut benar-benar kelihatan gitu. Kemudian hal-hal yang berkembang lainnya juga nanti kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya ini. Untuk tahap awal kita sudah lakukan ini dan ini. Kemudian apa lagi kira-kira yang menjadi kebutuhan utama kita? Nah, itu nanti kita bicarakan kembali di kedepannya nanti di musyawarah yang akan kita buat. Ya, betul. Nah, jadi itu dia. Itulah misi yang Bang Hairun sampaikan ketika nanti terpilih jadi kepala desa Blok 6 lebih kurang itu. Iya. Nah, jadi desa itu kan artinya kan diberikan anggaran oleh dari APBN, APBK kan gitu kan Bang. Nah, itu anggaran yang cukup banyak. Bahkan ada 1 miliar, bahkan lebih dari 1 miliar. Nah, persoalan di Aceh Singkil ini sudah banyak kejadian. Sudah banyak kejadian, tentunya ini tidak kita harapkan. Itu perangkat desa sampai ya kita bilang masuk bermasalah sehingga itu tersangkut hukum lah kita katakan. Nah, ini seandainya ya mudah-mudahan di Blok 6 Baru seandainya Bang Hairun terpilih ini tidak terjadi di desa itu. Betul. Karena ini kan bukan hal yang baik. Nah, seandainya ini ada perangkat-perangkat bahkan mungkin Bang Hairun sendiri yang menjadi kepala desanya nanti tersandung hukum, itu gimana tindakan yang diambil kira-kira? Karena kan desa juga bukan sekedar harus program, tapi juga harus mereka betul-betul menjalankan anggaran itu dengan baik dan tidak mengambil keuntungan kemudian membuat kaya dari perangkat desa, karena anggaran itu kan memang betul-betul amanat untuk rakyat. Nah, itu gimana kalau terjadi di Desa Blok 6 sendiri, atau mungkin nanti ya Bang Hairun sendiri, kita katakan gitulah kasarnya Bang, itu gimana tindakannya? Jadi berbicara dengan dana desa yang dikucurkan oleh pusat melalui program dana desa dan alokasi dana kampung yang bersumber dari kabupaten, itu seyogianya memang harus dikelola oleh sumber daya manusia yang bertanggung jawab. Apapun ceritanya, daripada program pemerintah yang saat ini dikucurkan ke seluruh desa yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah saat ini, lebih kurang itu 1 miliar kalau tidak salah serapan dana untuk seluruh desa yang ada. Jadi ketika ini dikelola dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan desa akan berkembang, pembangunan akan terjadi. Perlu kita ingat bersama bahwasanya undang-undang desa terkait dengan dana desa ini itu memiliki masa waktu. Artinya pemerintah tidak akan menggelontorkan itu selamanya.
Ada kalanya dana tersebut akan di-stop oleh pemerintah. Jadi sebelum itu di-stop, maka maksimalkan sehingga desa tersebut benar-benar menjadi desa yang mandiri. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah. Maka dari awal barangkali saya sampaikan niat kita ingin mengabdi di desa itu adalah bagaimana diri kita ini, diri saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa untuk membangun desa Blok 6 baru. Nah, ketika nanti ternyata di perjalanan ada oknum-oknum tertentu yang mungkin melenceng dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dan itu tidak menutup kemungkinan juga orang-orang kepercayaan Bang Hairun di desa kan? Siapapun dia, baik itu perangkat desa yang dalam hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting ketika tersangkut hukum, ya proses hukum harus kita jalani gitu. Artinya, dari awal Bang Hairun sendiri sebagai kepala desa nantinya kalau terpilih tidak menahan-nahan mereka yang bermasalah. Betul. Kan dari awal juga sudah saya sampaikan dan juga bahkan sudah saya masukkan dalam poin visi misi saya, bahwasanya saya harus terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi segala bentuk penyelewengan itu harus benar-benar kita hindari. Karena tugas kita di sini adalah bagaimana kita mengelola desa itu benar-benar sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Tentunya sesuai dengan koridor hukum yang ada. Sehingga pembangunan itu memang benar-benar kelihatan, tepat sasaran, memang diharapkan oleh masyarakat. Itu barangkali. Jadi ngomong-ngomong nih Bang, Abang kan calon dokter nih. Seharusnya kan kalau kita katakan ya mungkin biasanya tuh orang ya tembakannya itu ke dosen mungkin gitu kan, pokoknya akademisi lah. Nah jadi Abang kenapa calon GECI kok mau gitu? Jadi ketika ditanya kenapa mau menjadi GECI atau kepala desa, sebenarnya kalau ditanya ke seluruh calon kepala desa yang ada, mudah-mudahan jawabannya pasti sesuatu yang baik. Ingin mengabdikan diri tentunya di desa kelahirannya. Jadi begitu juga halnya dengan saya, ketika ditanya hal seperti itu, saya ingin mengabdikan diri saya di kampung halaman saya yang selama ini mungkin sudah terlalu sering saya tinggalkan. Jadi pada kesempatan ini barangkali sekalipun saya kandidat doktor, itu kebetulan saja barangkali. Jadi bukan masalah dia berlatar belakang pendidikan yang tinggi baru bisa mengabdikan diri untuk berbuat di kampung halamannya. Siapa saja bisa, saya kira. Dan kebetulan barangkali dalam hal ini saya diberi kesempatan oleh Allah untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan mudah-mudahan dengan apa yang saya dapat dari pendidikan saya selama ini bisa saya aplikasikan di desa saya nantinya, sehingga apa yang saya aplikasikan tersebut dapat dirasakan manfaatnya menjadi lebih baik oleh masyarakat desa Blok 6 baru. Tidak untuk Abang sendiri ya? Tidak untuk saya sendiri. Jadi niatan daripada kita untuk maju di pemilihan kepala desa ini murni bukan karena kemauan pribadi. Ini murni juga karena ingin mengabdi di desa kampung halaman kita. Kemudian ketika tadi pertanyaannya mengapa tidak menjadi dosen saja, ya sebenarnya menjadi dosen juga sudah pernah di Medan. Udah pernah jadi dosen? Pernah menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di kota Medan. Namun untuk mengabdikan diri di kampung halaman kan, terutama dalam hal mengelola desa, ya kita harus terjun ke desa langsung. Namun ketika nanti perguruan tinggi yang ada di Aceh Singkil ini ingin merekrut saya, ya tidak menutup kemungkinan. Artinya Abang ya kalau misalnya terpilih jadi GECI gitu ya. Kalau nggak terpilih nanti kalau misalnya diajak pengen jadi dosen nggak ada masalah ya. Ya kalau kira-kira dibutuhkan dan waktu saya memungkinkan, ya kenapa tidak gitu kan.
Namun kita sesuaikan waktunya. Karena tugas utama saya ketika nanti diamanahi menjadi seorang kepala desa, ya mengabdi di desa gitu. Harus lebih banyak waktunya terjun di desa. Oke, betul. Tempat lain itu hanya sebagai tambahan saja. Betul. Dan tapi nggak tahu juga ya. Biasanya itu kalau misalnya sudah terlibat di pemerintahan itu kita nggak bisa ngambil job lain sih. Tapi nggak tahu juga sih Bang. Tapi nanti bisa juga cari informasi. Oke. Jadi Bang Hairul, sebelum kita closing, apa nih kira-kira closing statementnya yang pengen disampaikan ke Sobat Kopi Politik atau masyarakat Blok 6 yang dengar Bang Hairul ngomong ini untuk calon GC ke depan? Jadi dengan apa yang akan kami lakukan nantinya ketika diamanahi menjadi pengurus di Desa Blok 6 baru, dalam hal ini kepala desa, saya ingin Desa Blok 6 itu menjadi desa yang mandiri tentunya, sehingga penyerapan daripada dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kabupaten itu benar-benar tersalurkan pada tempatnya untuk pembangunan Desa Blok 6 baru. Dengan catatan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi SDGs tersebut adalah koridor yang harus diikutkan, koridor yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa. Itu barangkali. Oh ya, baik. Jadi luar biasa Bang penyampaiannya. Jadi terima kasih Bang, luar biasa. Terima kasih. Semoga sukses. Jadi terima kasih Sobat Kopi Politik sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya kita semakin banyak mengupload dan memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk Sobat Kopi Politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.